العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين وضمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Di hari raya yang penuh bahagia Idul Adha mulia, sejak tadi malam kita sama-sama mendengarkan lantunan takbir, tahmid, tahlil mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam benak kita mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saat ini saudara kita yang berada di tanah suci sedang melakukan ritual ibadah hajinya. Satu demi satu meneteskan air mata. Andaikan salah satu di antara kita ada yang di sana atau bahkan pernah di sana atau bahkan hari ini sedang menabung sampai di sana atau bahkan sedang menanti puluhan tahun lamanya dan ada kalanya yang menanti tapi tak kunjung sampai di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat tadi malam kita mulai merasakan betapa rasa bahagia dan rasa sedih datang menjelang dalam kehidupan kita. Yang dulunya ada orang tua, saat Idul Adha ini mulai terasa rasa kehilangan itu datang menjelma. Yang dulunya sudah menghilang dari tatapan mata, andaikan tahun lalu masih bersama mereka, andaikan tahun lalu kita masih bisa menjabat tangannya, andaikan tahun lalu kita bisa bersalaman dengannya, cium keningnya, cium pipi kanan dan kirinya. Namun di hari raya Idul Adha ini mungkin salah satu di antara kita ada yang kehilangan sosok ayah itu, ada yang kehilangan sosok ibu itu, ada yang kehilangan sosok kakek nenek itu, ada juga yang kehilangan putra dan putri itu. Di momentum bahagia ini bersama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar datang menguatkan setiap hati yang penuh rasa tapi penuh dengan rasa harap takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Idul Adha ini, jika kita melihat sejarah, jika kita membaca sejarah, jika kita merenungkan bersama Idul Adha ini, maka tidak ada yang bisa kita katakan kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Peristiwa hari raya Idul Adha yang kita sebut Idul Qurban, kita terkenal bagaimana pengorbanan orang-orang mulia sebelum kita, berawal sejak pertama manusia di muka bumi. Kita kenal dengan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah Qabil dan Habil, ingin merebutkan calon istrinya Ikrimah dan Labudah. Maka mereka berseteru untuk mendapatkan yang terbaik menurut mereka. Maka Qabil memberikan kurbannya, Habil memberikan kurbannya, namun Allah hanya menerima salah satunya. Watslu alaihim naba bani Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qabil memberikan kurbannya, Habil memberikan kurbannya, namun Allah hanya menerima kurban Habil. Ditanya oleh Qabil, kenapa kurbanmu yang diterima, kenapa kurbanku tak diterima? Inna
yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima korban orang yang bertakwa kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah memberikan pelajaran kepada kita, tidak hanya di kala awal manusia, kita dulu adalah semuanya penghuni asli surga. Adam alaihissalam, Siti Hawa, maka dia adalah penghuni asli surga. Karena tak mampu mengendalikan hawa nafsunya, karena tak mampu mengendalikan hawa dan nafsu yang ada dalam dirinya, maka mereka dihasilkan ke dunia. Itulah kita yang saat ini. Sebelum itu semua, peristiwa yang kita kenal bersama, ada nama Allah, nama Nabi Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. 86 tahun tak kunjung tiba seorang keturunan, menangis dalam hati dan pikiran. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku seorang anak yang bertakwa, anak yang saleh di hadapanmu. 86 tahun kendati usia sudah tua renta, tapi tak dia membuat untuk berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 86 tahun beliau meminta keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan Ibrahim alaihissalam, Ibrahim yang mulia, Abul Anbiya, Khalilullah, kekasih Allah. Perjalanan hidupnya tidaklah sederhana. Ketika hidup sebagai anak dari tukang buat berhala, Azar namanya, beliau senantiasa tunduk patuh ketika apa yang disampaikan itu kebaikan. Bahkan di Al-Quran disampaikan, wahai Ibrahim, hendak dari hadapanku, berhenti menceramahiku. Illam tantahi, kalau kau tak juga berhenti menasihati aku, maka akan aku lemparkan engkau, campakkan engkau, jangan pernah datang kepada aku lagi. Allahu Akbar. Kaum muslimin, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha ini mengingatkan kita kisah demikian, kisah Nabi Allah Adam, kisah Ibrahim alaihissalam, seorang ayah yang dulunya seorang anak, tidak hanya berjalan penuh dengan kenyamanan. Sejak kecil beliau sudah diberi tantangan dengan seorang ayah yang membuat berhala, ayah yang musyrik. Namun ketika itu beliau mengatakan, wahai ayahku, kalau engkau marah padaku, aku tak marah padamu. Aku akan doakan engkau akan mendapatkan ampunan dari Tuhanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika dia berbakti pada ayah tercinta, maka Allah ganti kontan. Kendati zaman penuh panjang, maka Allah ganti dengan dua keturunan, Ibrahim dan Ishak alaihissalam. Dua anak, bukan anak biasa, dua anak-anak yang luar biasa. Dua anak ini kelak jadi nabi mulia, dan dari situlah Ibrahim alaihissalam, Ismail itulah sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak, mereka lah Bani Israel, keturunan Ishak alaihissalam. Dua sosok hamba Allah mulia berawal dari Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi yang hari ini kita teladani, dan Ibrahim alaihissalam nabi terbesar, nabi yang membawa sejarah, diperingati napak tilas hidupnya, napak tilas rumah tangganya, napak tilas yang dilakukannya, napak tilas dapat istrinya, napak tilas yang dilakukan anaknya dalam proses ibadah haji seorang manusia. Tak sempurna Islam seseorang kecuali beliau melakukan haji. Semoga haji saudara kita, haji yang akan kita lakukan, semoga kita melakukan haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah ini mari kita renungkan bersama, kalau Allah berikan kita hati kemampuan melihat, mendengar, memperhatikan, memahami, dan kesempatan untuk mengamalkan, mari kita baca sejarah itu. Kita adalah Ibrahim itu, kita adalah Ismail itu, kita adalah Siti Hajar itu. Ismail, Ibrahim jadi anak, ada kalanya jadi anak, ada kalanya jadi bapak. Boleh jadi hari ini kita sudah jadi bapak, dulu kita pernah jadi anak. Apa yang kita tanam dulu sebagai seorang anak, itu yang kita tanam sekarang. Apa yang kita dapatkan dari anak-anak kita. Kalau dulu kita baik pada ayah ibu kita, maka insya Allah
pesan Idul Adha pertama adalah ingin agama kita menjadi pedoman dalam hidup kita, naungan dalam hidup kita. Ayo kita perbaiki rumah tangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berbakti pada ayah, berbakti pada ibu adalah suatu kewajiban bagi kita. Tak satu pun hamba Allah yang mereka berbakti pada ayah ibunya kecuali Allah muliakan hidupnya. Tak satu pun hamba yang cinta pada ayahnya, cinta pada ibunya kecuali hidupnya penuh berkah dan berjaya. Namun kalau kita durhaka pada orang tua, durhaka pada ayah ibunda kita, jangankan beliau sedang hidup, saat wafat kita sudah lupakan. Jangankan sudah wafat, saat hidup boleh jadi kita lupakan. Hari ini berkorbannya kita atas nama kita, semoga bisa menjadi wasilah juga kita berkorban atas nama orang tua kita. Cintanya kita kepada ayah, cintanya kita kepada ibu, cintanya kita tidak hanya selagi mereka masih ada di dunia, cintanya kita kepada mereka sehingga ajal menjemput kita, ajal menjelang kita tidak hanya dipisahkan di dunia, tapi dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini mengambil hikmah dari Idul Adha ini, jika hari ini engkau jadi ayah, jika engkau hari ini jadi ibu, jika engkau hari ini jadi Ismail, jadi anak terbaik, mari kita contoh teladan kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Engkau yang jadi ayah hari ini, jangan pernah berhenti mendidik anak-anak kita. Lebih baik kita menangis saat mereka masih muda daripada kita menangis saat mereka sudah dewasa. Kita tak bisa mengingatkan mereka lagi. Jangan bersedih anak-anak kita hari ini. Boleh jadi hari-harinya penuh dengan kesibukan belajar Al-Quran, membaca Iqra, pulang sekolah, ditunggu setelah asar sekolah lagi, ditunggu setelah maghrib sekolah lagi, ditunggu setelah subuh bangunkan lagi. Memang capek terlihat anak-anaknya, namun kita tidak ingin mereka menderita. Saat kita masih ada di dunia, kita pastikan kondisinya sebelum Allah cabut nyawa kita. Tak ada yang paling sayang di muka bumi ini kepada anak keturunan kita kecuali kita, ayah ibunya. Andaikan ayah, andaikan ibu cabut nyawanya, siapa lagi akan peduli pada anak-anak kita? Hartamu tak cukup untuk menjaganya, jabatan kuasamu tak cukup menjaganya. Engkau turun bagi kuasamu, hilang hartamu, maka tak ada harga keluarga kita di hadapan mereka. Namun kalau kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah sosok Ibrahim alaihissalam, jadilah sosok Ismail alaihissalam. Maka hari ini Idul Adha ini, mari kalaulah dulu sudah lama kita tidak rangkul anak-anak kita, mulai cium keningnya, doakan dalam sujud kita. Anak kita bukan orang yang tidak baik, anak kita bukan orang tidak beragama. Mereka baik boleh jadi karena ayah ibunya baik, tapi mereka buruk karena ayah ibunya jauh lebih buruk daripada itu. Jangan pernah salahkan anak-anak yang kita lahirkan, jangan pernah salahkan anak-anak yang tak mau mengaji, jangan pernah salahkan anak-anak yang tahu masjid, anak-anak yang hidupnya penuh dengan sendahura, hanya main game online, judi online, penuh maksiat, habis hidupnya, lupa bakti pada orang tua, lupa cium tangan ayah ibunya, kakek neneknya. Di Idul Adha ini jangan kita biarkan mereka lalai, jangan biarkan di tangan mereka hanya gadget, jangan hanya kita biarkan mereka berpojok-pojokan main game online. Di Idul Adha ini kita ajarkan mereka teladan, cium tangan kakeknya, cium tangan neneknya, cium tangan ayah ibunya. Jangan biarkan minimal momentum Idul Adha ini kita ingatkan mereka untuk sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan Ibrahim alaihissalam di Idul Adha ini, mari kita perbaiki keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu ayah, pelihara dirimu ibu, dan anak cucumu dari api neraka. Dua, jangan pernah berhenti
Kita diam tidak baik menurut orang lain. Kita berbicara juga tidak baik menurut orang lain. Kita memberi tidak baik menurut orang lain. Kita tak memberi juga tidak baik menurut orang lain. Tak ada yang baik menurut orang lain 100% apa yang kita lakukan. Tapi pastikan apa yang kita lakukan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Engkau cari kemenangan manusia takkan sempurna. Engkau cari pujian manusia takkan ada hasilnya. Tapi engkau cari pandangan Allah, semuanya akan beramal berbakti pada Allah walau hanya dengan senyuman dan air mata. Dalam sujudmu engkau bisikkan ke bumi sehingga Allah yang di atasnya mendengarkan doa-doa kita. Doakan dalam doa terbaikmu, ya Allah, ampunkan dosa anak dan keturunanku, ampunkan hidup dan masa laluku. Ya Allah, jangan jadikan anakku lebih buruk dariku. Kalaulah dulu aku pernah berdosa, ya Allah, jangan azab aku dengan dosa anak-anakku. Kalau aku dulu pezina, jangan jatuhkan anakku dalam zina. Kalau aku dulu pemabuk, jangan biarkan anakku jadi pemabuk. Boleh jadi itulah yang dirasakan oleh ayah ibu kita ketika kita jauh dari agama. Orang tua hancur, lebur harapannya karena tidak hanya semasa di dunia, masa di alam barzah beliau sangat menderita. Maka hari ini bertaubat kita kepada Allah, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik selagi nyawa masih di kandung badan. Jangan pernah berhenti dari ayah yang baik, ibu yang baik, sebelum Allah menjemput kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan pertama, kita perbaiki keluarga. Pesan kedua, jangan pernah berhenti membimbing mereka keluarga di antara kita. Terakhir, jangan pernah berjuang sendiri. Kenapa kita harus terpojok umat Islam? Karena berjuangnya hanya sendiri. Baik sendiri, baik jujur sendiri. Kalau kita hanya sendiri, kita akan dipojokkan oleh orang-orang yang tersendiri. Kenapa hari ini orang jujur jadi aneh, orang pembohong jadi masyhur, orang yang biadab jadi terhormat, orang yang terhormat jadi hina? Di mana dia di akhir zaman ini? Kalau ada anak yang kita paksa masuk pondok, kalau ada anak yang dipaksa membaca Al-Quran, muru auladakum, suruh anak-anakmu salat 5 kali sehari semalam dikala usianya 7 tahun. Mungkin kata orang lain, terlalu kejam ayah itu, terlalu kejam ibu itu, terlalu kejam orang tua itu yang memberikan anaknya, diambilnya masa mudanya, diambil masa kecilnya, tidak pernah bermain dengan teman-temannya. Demi Allah, jangan pernah berhenti, jangan hanya sendiri. Ayo rangkul keluarga. Jika ada hari ini kita ke masjid, pastikan satu demi satu bawa anak-anak kita ke masjid. Tidak hanya yang besar, mulai yang kecil, usia masih SD, mulai bawa ke masjid sholat subuhnya. Insya Allah yang ada di masjid ini, yang azan, yang iqamat, yang imam, bukan hanya usia renta yang boleh jadi besok pagi akan meninggal dunia, tapi mereka anak-anak kita 20-30 tahun lagi yang akan mengundangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di masjid ini. Betapa bahagianya kita yang ada di alam barzakh sana. Maka nasihat terakhir daripada khutbah Idul Adha ini, mari kita merangkul tangan sesama ayah, mari kita merangkul tangan sesama ibu, mari kita merangkul tangan sebagai guru. Kita pastikan generasi terakhir setelah kita, generasi yang terbaik yang akan membuat telinga kita sejuk ketika kita mendengarkan mereka mendakwakan agama ini, memperjuangkan agama ini. Ketika kita boleh jadi suatu saat tidak ada lagi jasad di tubuh kita, tidak ada lagi ruh dalam badan kita, tapi nama kita kekal selama-lamanya. Kita pastikan anak-anak kita, setiap doa mereka ada nama kita, setiap lantunan baca Quran mereka, kata perjalanan mereka buat kita. Kita pastikan nama kita akan abadi dalam pikiran mereka. Anak cucu kita, tidak hanya hari ini nama kita ada di mereka, pastikan nama kita ada pada cucu kita, cicit kita, hingga kita senantiasa 7 keturunan kita mendoakan kita. Maka hari ini mari kita baik berjamaah, taubat berjamaah, berjuang berjamaah, ke masjid berjamaah, melakukan kerjamaah. Kalau hanya sendiri takkan pernah merubah apapun. Maka insya Allah keberkahan Idul Adha ini, semoga Allah membantu kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, menolong yang lemah, melunaskan hutang yang penuh lilitan hutang, yang penuh
اللهم صل على سيدنا